Selamat pagi untuk semua senior, junior dimanapun berada di Republik ini atau di luar negeri. Saya sekarang di kaki Gunung Salak, luar biasa udaranya sejuk. Ada senior-senior di sini, ada guru kami, Dr. Togi, dan kami lagi syuting di halaman rumahnya yang sangat asri. Saya mau mengatakan enak kalau masa tua seperti ini, luar biasa nyaman. Ada Dr. Bram nanti akan memandu kita untuk cerita-cerita lucu lah bagaimana pengalaman-pengalaman di kampus. Demikian yang saya bisa sampaikan untuk Bram. Silakan. Ya, halo semua para alumni FKUK, salam sejahtera ya dimanapun kalian berada. Ya, seperti tadi Dr. Bona sampaikan, kita ada di Kaki Gunung Salak. kaki Gunung Salak ya, sebelah sana Gunung Salaknya, cuman nggak ada salak di situ. Nggak tahu kenapa namanya Gunung Salak. Nah, di sini ada senior ya, bukan hanya senior, dulu guru juga ya, Pak Al. Kalau ingat antara lain adalah yang paling menyebalkan praktikum Pak Al itu yang mesti pakai tromol-tromol mengukur kimograf, mengukur apa namanya itu kontraksi otot katak, jantung juga ya. Nah, itu nggak pernah kalau habis praktikum itu bersih tangan, muka dan baju praktikum mesti hitam, karena ya begitulah zaman dulu ya. Sekarang nggak ada lagi pakai jelaga ya. Bukan julaga lain lagi, itu kawan kita julaga. Jadi begini, jadi kita mau ngobrol dengan Dr. Togi, pengalaman beliau sebagai dosen ya, atau juga beliau dulu waktu mahasiswa ya, bagaimana sih di FKUK itu, gimana ya. Kalau di dalam dunia alumni kita panggilnya abang sama adek ya. Jadi, Abang Togi, apa kabar? Selamat siang Dokter Bram. Bram aja Pak. Bram aja, adik-adik. Iya. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Ketua IKA Paket ya, Bona, dan sekarang Abang bisa menjelaskan atau menceritakan yang ringan-ringan ya, yang menyegarkan supaya ingat seperti apa sih dulu FKUK itu di zamannya Abang. Mungkin Mapram kali ya. Ya kan yang seru itu biasanya cerita Mapram kan. Ada juga memang sebetulnya di luar Mapram. Sebelumnya salam sejahtera untuk semua alumni FKUK. Saya angkatan ketiga tahun 63. Angkatan 1-2 itu cuman angkatan berjarak hampir praktis 1 tahun lebih. Oleh karena angkatan 1 Dr. Nicolo Menta contohnya, kemudian angkatan 2 Dr. Anton Rampen, kalau kita kenal, jaraknya mereka cuma setengah tahunan kurang, sehingga sulit membedakan antara angkatan 1 dan 2. Ke angkatan ketiga kita berjarak 1 tahun, dan selanjutnya ada juga yang bahkan karena masalah G30S itu jadi tidak terima mahasiswa, jadi agak berjarak 1 tahun tidak terima mahasiswa baru. Sejak luar biasa FKUK, kita dimulai dengan hanya bedeng-bedeng, numpang-numpang kiri kanan, termasuk di Cikini gitu. Kemudian setengah mati kita mesti bayar bulanan ya, dengan, kalau bisa ingat mungkin Dokter Ibu Lahalo. Ingat. Itu ibunya Dokter Jerry Lohi. Iya, almarhum ya. Sorry Bang, aku minum ya. Silakan. Jangan sampai dingin. Bagaimana kita suka dukanya sehingga banyak sekali orang yang menunggak.
Tapi semua tetap diterima oleh Dokter Nainggolan, dan Dokter Nainggolan selalu memberi waktu untuk kita bisa melunasi dan tetap menjadi mahasiswa FKUKI. Ingat-ingat mungkin pada saat mapram menyedihkan. Kita disuruh di bawah pohon, ya toh. Padahal pohon tersebut suruh peluk, suruh Kayak cewek ya. merangkak di bawahnya, padahal banyak semut, apa itu rang-rang. Aduh, menyakitkan. Tetapi ya itu kita harus terima sebagai Junior. masih junior. Dan alhasil kita punya kesempatan membalas waktu kita pun sebagai senior dan punya junior-junior yang baru. Wah, kasihan kalau kita ingat Sekarang sekarang ada yang sampai harus mengelap sepatu dengan tangannya, dengan jidatnya digosok-gosokkan ke sepatu, padahal sepatu itu sudah penuh lumpur. Ya, tapi itu yang mesti dia diterima. masa itu. Masa itu ada juga pakai sapu lidi, senior perempuan luar biasa kejamnya kepada junior perempuannya, pakai sapu lidi. Ya, bukan cuma pantatnya, punggungnya itu harus dilakukan, lakoni. Ya gitulah. Saya nggak tahu apa Bona udah pernah juga terima itu, Bram juga, ya saya nggak tahu. Tapi ya ada juga balasnya, enak, sedih tapi ya, waktu kita kesempatan balasnya juga luar biasa. Tapi itu semua suatu nostalgia yang menggembirakan, menyedihkan tapi menggembirakan. Nah, itulah kira-kira sebagai Yang lain Bram, mungkin ada yang Ya, kalau nggak salah kan Abang Togi kan itu mahasiswa. ya. Waktu itu udah mulai belum yang namanya ujian negara, Waduh, NBCMS? ya. Coba NBCMS. ceritakan dulu tuh, kayak apa tuh Wah, gawatnya. kalau sudah bicara NBCMS sebetulnya mengerikan tetapi luar biasa. Harapan hidup itu rupanya kita bisa letakkan pada ujian tersebut, karena pemerintah memang mengunci supaya swasta itu tidak maju-maju. Ya. Jadi saya nggak tahu. dan satu-satunya fakultas swasta waktu itu yang mulai atau gimana Bang? Ya, Atau sudah ada yang lain? kelihatannya ya semua sudah. Kalau Sudah. swasta sudah beberapa fakultas kedokteran swasta. Kita dikasih pengumuman bahwa 6 bulan kemudian akan dilakukan ujian. Tapi kalau nggak salah itu NBCMS. karena gara-gara kita juga, Ya, gara-gara FKUKI berontak. meluluskan Dokter swasta. dokter swasta pertama. iya, iya. Jadi kaget lah semua kan. Oh, iya, Orang iya. yang negeri juga kaget loh. Kok ternyata tiba-tiba ada FK swasta yang berani-berani meluluskan dokter. Wah, ini gawat ini. Nah, gitu kayaknya ya. Saya jadi Ingat. tersentak dan jadi ingat. Ya, jadi ingat. Memang Dokter Nainggolan ini luar biasa. Pada saat itu Dokter Nainggolan ini Abang ceritakan sedikit, mungkin Oh, junior-junior kita belum tahu. supaya alumni ini tahu bahwa kita dulu punya bapak Sendiri lah, pendiri, founding father ya. founding father ya, Kan sama dokter Sinaga. Dokter Nainggolan dengan Dokter Sinaga. Dokter Nainggolan ini dulu kepala apa ya dulu ya, Dinas di Kesehatan DKI, ya? Dinas Kesehatan di DKI. Yang Ya. itu ya, yang di Pejompongan ya. Ya, Dan Di- kesehatan. Dalam kesehatan. Dinas Iya, Kesehatan ya. Dinas Kesehatan. Lulusan Harvard kalau nggak salah ya, Harvard. Saya malah nggak tahu itu. Iya. Jujur saya tidak tahu. Kemudian dengan Dokter Sinaga, bekas Menteri Kesehatan, pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan RI. Punya cita-cita untuk memajukan kita ini, yang kita bilang sekarang FKUKI, dari swasta supaya bisa memberikan kontribusi juga untuk di bidang kesehatan kepada pemerintah Republik Indonesia. Nah, luar biasanya Dokter Nainggolan ini berani melawan larangan pemerintah untuk meluluskan
dokter swasta sebelum mendapat izin dari pemerintah. Jadi ada 5 dokter swasta, dokter FKUK yang mungkin pertama kali di swasta meluluskan dokter di ilmu kedokteran ya, berani diluluskan oleh Dokter Nainggolan dan dipekerjakan di rumah sakit UKI. Suatu perlawanan luar biasa kepada pemerintah. Kemudian seperti Dokter Bram ingatkan, itu sebagai pemicu marahnya tanda kutip pemerintah, dan kemudian mungkin mereka meminta untuk diuji kualitasnya. Dan diciptakanlah suatu sistem untuk menguji kualitas dari dokter-dokter swasta, fakultas kedokteran swasta ya pada umumnya, dalam bentuk NBCMS, National Board of Consortium Medical Science. Dan itu diumumkan bahwa 6 bulan kemudian akan diuji E3, E1, E2 belum, belum. E1 maaf, E2 dan E1. E1 itu baru percobaan, tapi yang pasti adalah E2 ya. Kemudian E3, mungkin salah saya, tapi itulah yang dilakukan pengujiannya, dan pengujian akhir nantinya adalah E4. Ya, terbagi A dan B ya. A dalam teori dan B dalam praktek. Nah, mati-matian orang kedokteran, fakultas kedokteran UKI dengan bahan-bahan kuliah yang sangat minim harus diuji oleh pemerintah ya, yang notabene mungkin diserahkan kepada FKUI ya, mayoritas daripada penguji. Ujian-ujian teori diberikan saat itu, dan kalau kita tidak lulus dalam 3 kali, kita akan di drop out. Sia-sia sekolah ya. Sekolah akan sia-sia. Jadi kami mati-matian belajar dari materi-materi yang sangat minim. Bram, ini kayaknya sedih kali ini Bram. Nanti kita bikin wawancara lanjutan nanti yang serius-serius aja. Tanya lagi Bram yang lain, yang serius-serius. Saya bentar ya. Ambil kursi dulu ya. Ya. Oke, Dokter Bram mau tanya apa? Mau Ya. ingatkan saya apa? Ya kembalilah, yang kenapa kok jadi asisten dosen dulu di bagian faal? Apa ininya? Apa istimewanya? Ya, apa daya tariknya? Mungkin pertama kali bukan daya tarik. Yang luar biasa adalah kehebatan Dokter Nainggolan di dalam memilih siapa-siapa yang akan diangkat jadi staf-staf ya penopang dari Fakultas Kedokteran UKI. Itu saya acungin jempol dengan keberanian Dokter Nainggolan untuk kecerdasannya memilih orang-orang. Kalau di Faal tadi ya, kalau dari Faal, ya memang. Ada nggak mahasiswanya yang ngawur waktu jadi dosen tuh? Nah, waktu itu kan faal kalau nggak salah kan kayak yang senior sama ya, tapi mungkin lebih junior dari Abang Togi, kayak Dokter Sonar ya. Dokter Junior Junior. Terus si apa? Manulang tuh si Saud. Iya. Saud Manulang. Junior saya yang di atas saya sebetulnya ada Dokter Nicolo Menta. Oh, sempat dia jadi sempat. bagian faal ya. Dia senior saya, tapi hanya sebentar dan kemudian ditarik ke penyakit dalam. Iya, sama Prof. Sido Butar ya. Ya. Jadi dia hanya
dalam teori mungkin dia berikan, tapi dalam praktikum diserahkan kepada saya. Alat-alat waktu itu memang luar biasa, alat faal dari luar negeri, dan kami dipaksa untuk menyuguhkan percobaan-percobaan faal dalam bentuk yang sebenarnya, dalam bentuk yang menunjukkan sistem kerja secara faali bagian-bagian tubuh, dan yang paling utama kita pilih hewan percobaannya adalah katak. Nah, mungkin Dokter Bram sudah pernah pengalaman ya. Ya. Apa namanya alatnya itu, Bang? Alatnya kimograf. Oh. Itu pakai trommel, kasih jelaga hitam-hitam sehingga mahasiswa ini Tapi harus dimatikan dulu ininya, SSP-nya. ya Dirusak, kata itu dirusak. baru kita buka. Luar biasa ingat dia. Soalnya A ini. Iya, aku termasuk orang yang senang dengan faal, dengan apa juga, dokter pailingan, ya Ya. kan juga. Jadi dibuka, terus baru lagi ini Ya. apa jepitnya itu, Penjepit jepitnya itu, jantung. nyambung ke si ininya, Ya. Kimografnya. Otot kimografnya. membaca. Ya, ini mungkin sudah merasakan bagaimana bajunya hitam-hitam, mukanya hitam-hitam semua karena kena jelaga ya. Kena jelaga. Karena harus dicelup lagi, Iya, dicelup kemudian di- untuk diawetkan. diawetkan. Jadi itu Ya. yang bikin buat laporan Ya. praktikum, ya Laporan kan? praktikum. Kalau nggak ada itu berarti nggak Nggak benar benar, Gak sah, praktikum. gak sah. Gak sah. Nah, pengalaman Abang ada mahasiswa yang iseng nggak waktu itu? Waduh, Hmm. ada yang mahasiswa yang saya angkat tangan. Hmm. Ya, susah sekali dia lulus faal. Hmm. Kemudian dia melamar bagian faal. Ah, Saya bilang, kamu jelek faalnya. hmm. Saya keberatan kalau Anda masuk faal. Hmm. Hmm. Ternyata begitu luar biasa sedihnya Hmm. yang bersangkutan. Dia berkiprah di luar dan menjadi orang yang ternama Pada masanya. pada masanya Ya, dan masa luar kini. Dan, Masa dan, kini juga. Masa kini sampai masa kini. dan sering membantu ya. Sering membantu FK, Hmm. ya, terutama alumni-alumninya. Hmm. Banyak sekali jasanya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tar, tanya pribadi ya. Itu tidak boleh, itu Ya, pribadi. Pribadi. Tidak boleh. Hmm. Dan ternyata satu hal yang Itu indah pada waktunya lah ya. indah pada waktunya, Bagi dat- beliau kan. dia datang memperhatikan saya masih bekerja dengan trommel yang berputar, sedangkan dia Iya. datang dengan mobil mewah. Luar biasa. Tapi saya berterima kasih Ya. ya. Dan pada akhirnya yang bersangkutan juga dia bilang terima kasih saya Ya. ditolak dari faal. Iya. Sampai sekarang hubungannya masih tetap baik. Dan hubungan kami tetap Ya. baik. Ya, jadi untuk junior-junior kita nih atau yang lain, boleh kita tidak sepaham dengan seseorang, tetapi hubungan hari. itu harus tetap berlanjut sebagai senior Sama-sama. dan junior kita. Ya. Sama-sama alumni. Ya, sesama alumni. Nah, cerita lain Bang, yang menarik apa lagi Bang? Apa mas? Apa yang mau dikorek dari saya ini? Ya, ya apa lah mengenai mahasiswa lah. Nah, ini menarik, ada cantik-cantik ya kan, ada ganteng-ganteng. Ah, kalau mahasiswanya luar biasa, Hmm. ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua, sehingga saya bingung sudah. Wah, rupanya cantik-cantik sekali ini mahasiswa ini. Tapi sayang, saya udah digait sama Buru apa ya? Ya, ada nggak pengalaman dengan salah satu mahasiswa senior kita yang sangat juga terkenal lumayan aneh, yaitu yang namanya Abang Sojuangon, panggilannya Ah, aduh, SAT, Sama- SAT, SAT. sama Parlaungan. Satpar Laungan Siburi ya. Mendiang, udah mendiang dia. Ya, dua-duanya sudah meninggal. Hmm. Yang satu luar biasa negatifnya Saat itu. saat itu. Yang satunya juga bisa negatif, bisa positif. Sehingga gelarnya kalau Parlaungan itu Sapu Jagat namanya. Sapu Jagat. Sapu Jagat, dan dia pernah menjadi ketua dewan Ketua Dewan mahasiswa. Mahasiswa. Luar biasa prestasi. Karena mungkin keberaniannya ya. Jadi semua disapu Jagat ini. Dan kami juga jujur, saya dengan Bram banyak pakai istilah-istilah di organisasi ya, karena ya
beliau yang kita sering ikut ya Bram ya. Hmm. Point of interaction, point of Point apalah? of interruption, point point of view. information. Banyak saat itu. Kalau yang satu lagi Bang Angon ya? Yang Angon itu militan sebetulnya dia, militan FKUKI. Ya, dia tidak pernah takut dengan maaf dari fakultas-fakultas lain yang berani mengganggu FKUKI, dia akan berdiri di depan. Ya, semua dia akan hadapi, dan itu termasuk militan FKUKI. Cuman sayangnya dia meninggal lebih katakan dalam usia yang cukup muda. Iya. Iya. Meskipun dia sempat dokter kan? Ya, sempat dokter. Sempat dokter dan sempat melayani kok. Entah waktu itu apa? Masih tahu itu. Masih Impres atau PPT ya? Ya. Waktu itu sudah PPT. Itu sempat ya. Sempat. Kan istrinya kan yang punya Ya, apa dulu? kantin itu. Kantin Ya. itu Pak. Rumah sakit. Ada lagi yang paling menarik yang selama abang di kampus lah, yang sehingga junior kita atau senior kita bisa ngenang, oh iya ya, gue ingat dulu ini Sebetulnya selain Bula Halo mendiang kan, nah, itu menarik tuh. Sebetulnya kalau kita perhatikan dalam keterbatasan ya, keterbatasan FKUKI, prestasi dari anak-anak alumni FKUKI itu luar biasa. Salah satu yang dulu paling menonjol adalah mereka menguasai sistem pemasaran obat-obatan. Kalau orang bilang detailment. Oh iya, Ya. di farmasi ya. Banyak itu dulu. Yang mengawali, yang mensponsori dibukanya semacam detailment itu dari FKUKI. Oh. Jadi mahasiswa FKUKI ini pintar sekali dalam menawarkan obat-obat itu supaya banyak digunakan oleh dokter-dokter di Indonesia. Kalau kita bilang dulu adalah detailment. Dan katakan pendobrak awal itu orang-orang FKUKI. Mendobrak spesialis. Nama FKUKI itu sangat disegani oleh Yang lain ya. yang lain termasuk universitas negeri, karena luar biasa mereka dalam keberanian ya, tanda kutip, melakukan tindakan yang sesuai medis ya, yang mungkin orang dari lulusan-lulusan lain agak segan melakukan ya, tapi kalau anak UKI asal itu menyelamatkan manusia, Ya. semua dilakukan. Itu cukup terkenal itu. Itu dikenal, Ya, sangat disegani FKUKI. mungkin ada keuntungannya kita karena waktu itu seingat saya Kampus kita itu kampus kita itu kan punya UGD dan waktu itu kan baru dibuka jalan tol. Ya. Jadi orang masih belum paham mengenai apa itu lalu bagaimana cara Bagaimana menangani, di jalan tol. Jadi kalau ada kecelakaan semua dikirim ke semua dikirim ke UKI. Jadi kami koas, waduh luar biasa tuh pengalaman Ya, skill. menangani trauma ya, ya, luar biasa. luar biasa kan. Jahit Hanya- menjahit, wah Sayang follow up-nya tidak secantik awalnya. iya. Kalau nggak salah juga dulu zamannya Dr. Suryadi ya. Ya. Itu kita UGD kita itu adalah salah satu UGD, mungkin satu-satunya waktu itu di Jakarta yang pakai helipad. tersedia untuk helipad. Ya. Ya, Waktu betul, itu sempat betul. ditunjukkan. Karena kita erat hubungannya dengan yang Laka. Ya, Kecelakaan 118 lintas kan. ya, Ya, 118. ya, Dokter Dr. Junet. Dokter Junet ya, Junet. Junet Pusponegoro. Ya, Haryono, Dr. Haryono. Haryono Junet Haryono Pusponegoro. Dia itu. Ya, berapa kali tuh helikopter mendarat di Iya. Ya. FKUKI. Ya, sekarang malah Cuman sekarang nggak ada, jadi tempat parkir. Iya betul. Oke. Ya, gitulah. Oke. Jadi gitu. Masih ada yang mau diingatkan? Abang lah, abang kira-kira yang pengalaman-pengalaman yang menarik lah ya. Abang kan pernah jadi wakil dekan 3 urusan Ya. kemahasiswaan. Ada nggak yang menarik di situ yang diceritakan? Nah, Belum bagian bagian bagian- ketawa dia.
Mahasiswanya bandel-bandel. Kalau yang paling menyedihkan tanda kutip adalah menangani kebandelan dari mahasiswa FKUGI ini. Mulai dari tingkat 1 pun sudah berani-berani, ya, tidak pernah peduli dengan seniornya. Tetapi luar biasa efek dari Mapram saat itu, bahwa dalam masa setelah dia lolos dari Mapramnya dan kemudian setelah dia lulus, hubungannya luar biasa erat sekali, hubungan antara alumni dan antara mahasiswa senior dan junior. Seperti sekarang ya. Nah, yang sekarang saya jujur saya tidak terlalu tahu bagaimana. Yang sekarang ini, yang kita ini bertiga ini. Oh ya, sudah dari ukuran zamannya udah jauh nih. Beda Beda generasi. Sudah generasinya udah cukup jauh. Masih dicari juga ya yang Masih. tua-tua itu ya. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Keakraban dan mudah-mudahan itu akan tetap terjaga antara alumni yang senior dan alumni yang junior. Bang, tolong sampaikan Bang pada semua alumni kita yang ada di Indonesia maupun sekarang udah banyak yang di luar negeri loh. Iya, Ya, sebagai seorang AA banyak. saya dengar itu. Mantunya Dr. Karipar, Nah, Margana Bitupulu, oh ya, itu alumni kita. oh ya. Dia tuh belajar bedah jantung, Mm-mm. persis kayak almarhum Rotasi, bukan si Tua Purba. Tua Purba. Nah, Oh, di Jerman dia di tempatnya dulu kalau Soeharto dan Habibie periksa Berobat, jantung, ya. nah itu di situ dia sekolah. Nah itu sekarang udah kembali, dia sudah di Indonesia? udah di Indonesia. Udah dia cerita ada ininya, ada podcastnya. Oh, Pengalaman dia untuk mengoperasi itu kalau nggak salah per bulan tuh bisa 30 pasien. Jadi banyak lah pengalaman dia. Dan dia merasa bangga lah sebagai alumni UGI. alumni FKUGI FKUGI ya. Nah, gimana Bang? Apa yang mau Abang pesanin sama terutama yang junior lah nih yang di yang alumni lah. Alumni. Alumni yang junior ini apa kira-kira? Supaya mereka semangat lah, ini kampus kita nih, ibu kita nih gitu loh. Sebetulnya Bang agak ke sana Bang lihatnya Bang. iya. Jangan tengok ke bawah. Di sana orang tuh. Iya. Maaf. Kadang-kadang kita berpikir apakah FKUGI ini bisa lebih eksis lebih jauh lagi, dan jangan hanya seperti saat sekarang ini seperti diam di tempat. Saya boleh mengatakan diam di tempat, yang lain-lain maju pesat, tapi FKUGI tetap bertahan dengan kondisi lamanya dan mungkin merasa nyaman dengan keadaan itu dan tidak mau mencari inovasi-inovasi supaya FKUGI ini lebih bisa lebih eksis dan menjadi katakanlah di nomor satu di antara nomor 10 dari Fakultas Kedokteran di Indonesia ini. Itu yang saya harapkan, dan itu supaya adik-adik dari alumni yang baru itu punya juga suatu macam semangat juang dan jangan takut menghadapi tantangan-tantangan supaya bisa tetap membawa nama FKUGI dalam kerja kalian di kemudian hari. Itu kira-kira yang saya ingin sampaikan kepada anak-anak yang baru. Oke, jadi untuk semua alumni ya dimanapun Anda berada, inilah kalau podcastnya insersinya atau diskusinya di alam terbuka. Jadi ketika ada tadi suara bocor-bocor tadi, itu hal yang bisa dimaklumi ya, karena abang kita ini juga banyak teman semakhluk hidup. Oke Bram, Oke, tutuplah. ya terima kasih. Salam semua untuk semua, tetap semangat, jangan lupa moto kita, melayani bukan dilayani. Oke.
Pak.